Halo guys, selamat datang di channel kami, tempat kita belajar dan bertumbuh selalu dalam kehidupan. Buat teman-teman yang suka segala sesuatu yang positif dan bisa membuat diri kita maju, bisa subscribe channel kita ya. Oke guys, kali ini kita belajar dari rangkuman buku Becoming Supernatural karangan dari Dr. Joe Dispenza. Selamat belajar dan bertumbuh ya guys. Buku Becoming Supernatural, 2017, ini mengeksplorasi bagaimana orang biasa dapat menjadi supernatural. Buku ini merujuk pada studi terobosan, penelitian yang sedang berlangsung, dan kisah-kisah luar biasa dari orang-orang biasa yang menunjukkan bagaimana setiap orang dapat menciptakan perubahan mental dan fisik yang luar biasa dalam diri mereka sendiri dan orang lain dengan terhubung ke energi tak terlihat di dunia. Pendahuluan. Pelajari cara terhubung dengan energi di luar kemampuan penginderaan Anda yang biasanya. Apa yang Anda bayangkan ketika Anda memikirkan makhluk supranatural? Makhluk yang penuh cinta dan cahaya. Sebuah kekuatan yang lebih besar. Dewa mitos atau alien dengan kekuatan super. Bagaimana dengan tetangga Anda? Atasanmu? Sopir bus Anda? Bagaimana dengan Anda? Joe Dispenza telah melakukan penelitian dan pengalaman selama puluhan tahun yang semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Manusia normal memiliki kemampuan yang lengkap untuk melampaui indera kita sehari-hari dan mengakses energi alam semesta yang tak terlihat. Jika menjadi supernatural didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dunia di luar kemampuan fisik kita, maka kita secara harfiah diciptakan untuk menjadi supernatural. Yang dibutuhkan hanyalah pemahaman, niat, dan latihan. Dalam buku ini Anda akan belajar bahwa dunia ini jauh lebih besar daripada yang dapat kita rasakan hanya dengan panca indera biasa. Anda akan menemukan bagaimana pikiran dan tubuh bekerja bersama, bagaimana pikiran Anda dapat secara langsung memengaruhi tubuh dan dunia di sekitar Anda, serta teknik khusus untuk mengubah hidup Anda secara supranatural dan mencapai impian Anda. Poin pertama, materi dan energi. Masih ingatkah Anda dengan pelajaran tentang Einstein di kelas fisika? EMC. Persamaan tersebut menggambarkan bagaimana massa menjadi energi dan sebaliknya. Pada dasarnya, setiap massa berwujud yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya menjadi energi murni dan massa tersebut tidak dapat mempertahankan bentuk materialnya. Persamaan itu juga menunjukkan bagaimana segala sesuatu yang mengandung massa adalah sejumlah energi, hanya saja dalam bentuk yang tidak bergerak. Sebagian besar hidup Anda adalah materi, makhluk yang berwujud. Tetapi Anda juga mengeluarkan energi, dan karena itu, Anda dapat memengaruhi tubuh Anda dan dunia di sekitar Anda hanya dengan memfokuskan kesadaran Anda. Peneliti Perancis René Peokha pertama kali menunjukkan fenomena ini pada tahun 1995. Dia membangun sebuah robot dengan perangkat lunak pembuat pilihan acak yang terinstal. Robot tersebut bergerak maju, memilih untuk berbelok ke kiri atau ke kanan secara acak. Peokha membuatnya untuk berbelok ke kanan 50% dari waktu dan berbelok ke kiri di separuh waktu lainnya. Bayangkan sebuah persegi panjang di tanah di depan Anda. Ketika Peokha menempatkan robotnya di ruang persegi panjang, jalurnya melewati seluruh persegi panjang. Jadi, dalam persegi panjang yang Anda bayangkan, Anda akan melihat garis-garis acak dan bergerigi di seluruh ruang. Peokha kemudian menetaskan sekelompok anak ayam dan menempelkan anak ayam tersebut pada robot. Jika anak-anak ayam itu diberi kebebasan, mereka akan mengikuti robot di sepanjang jalur yang dipilih secara acak. Namun, anak-anak ayam itu ditempatkan di dalam sebuah kandang yang berada di sebelah kanan ruang persegi panjang robot. Anak-anak ayam itu bisa melihat robot tetapi tidak bisa bergerak ke arah robot atau mengikutinya, meskipun naluri mereka ingin melakukannya. Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Jadi, bayangkan lagi sebuah persegi panjang di atas tanah dengan anak ayam yang tercetak di persegi panjang yang lebih kecil di sebelah kanan persegi panjang yang lebih besar. Ketika robot ditempatkan lagi di ruang persegi panjang yang lebih besar, semua jalurnya terkonsentrasi di bagian kanan persegi panjang yaitu sisi yang paling dekat dengan anak ayam. Tidak ada garis di sisi kiri persegi panjang lagi, hanya ada garis di sisi kanan. Ini adalah robot yang sama dan program yang sama yang sebelumnya telah menghasilkan jalur acak yang menutupi seluruh ruang persegi panjang. Satu-satunya perbedaan dalam percobaan ini adalah penyertaan anak ayam yang tercetak. Niat mereka untuk berada dekat dengan robot yang telah mereka cetak adalah satu-satunya perbedaan. Kesimpulannya,
Niat dan fokus anak ayam yang ditempatkan pada robot ternyata mampu mengubah jalurnya. Luar biasa, bukan? Apa yang bisa Anda lakukan dengan fokus dan niat yang tepat? Ini benar-benar definisi menjadi supranatural, yaitu mempengaruhi dunia di sekitar dan di dalam diri Anda hanya dengan menggunakan fokus Anda. Oke, ini sedikit lebih rumit daripada hanya berpikir, tentu saja. Kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana cara mempengaruhi dunia di sekitar Anda nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Itu semua berkat energi dan alam kuantum. Poin kedua. Alam kuantum, alam kemungkinan yang tak terbatas. Alam kuantum bukan hanya peninggalan cerita fiksi ilmiah. Ini adalah dunia nyata yang berisi kemungkinan tak terbatas. Ini adalah multiverse kehidupan nyata, tempat di mana segala sesuatu terjadi sekaligus, setiap kemungkinan ada, dan waktu tidak lagi linear. Ini adalah dunia energi, di luar pengalaman hidup kita sehari-hari, tetapi sepenuhnya mencakup setiap saat dalam hidup kita dan setiap kehidupan lain yang mungkin kita jalani. Kedengarannya agak terlalu menakjubkan untuk menjadi kenyataan. Namun jangan khawatir, hal ini bisa jadi sulit untuk dipahami, bahkan bagi mereka yang telah memiliki banyak pengalaman mengakses kuantum. Para ilmuwan telah membuktikan keberadaannya dengan menggunakan berbagai eksperimen. Pernahkah Anda mendengar tentang elektron yang menghilang dan muncul kembali secara acak? Itu karena elektron bergerak di antara dunia kita sehari-hari dan kuantum, yang memungkinkan mereka menghilang dari kemampuan pengukuran kita, yang murni ada di kuantum, kemudian muncul kembali di lokasi yang berbeda di dunia fisik kita. Kuantum tidak dapat diukur atau dirasakan dengan indera normal kita. Kuantum hanya dapat diakses oleh dan sebagai sebuah kesadaran karena kuantum adalah alam energi dan cahaya, bukan materi. Kita sudah tahu bahwa hewan dapat merasakan bagian dari dunia kita yang tidak dapat kita rasakan. Yang paling umum diketahui adalah gagasan tentang cahaya, manusia hanya dapat melihat cahaya dalam jangkauan yang sangat terbatas. Spektrum cahaya tampak, seperti yang kita sebut. Tetapi beberapa hewan dan serangga melihat di luar jangkauan kita. Sebagai contoh, beberapa ular dan katak dapat melihat cahaya inframerah. Namun, hanya karena kita tidak dapat melihatnya, bukan berarti ia tidak ada di sana. Merasakan alam kuantum juga serupa, manusia tidak dapat merasakannya secara fisik, tetapi kita dapat mengaksesnya dengan melatih pikiran kita. Dispenza sendiri, serta banyak murid dan peserta studinya, telah mengakses kuantum dan memiliki pengalaman supernatural yang melampaui keberadaan normal kita. Mereka menggambarkan pengalaman di luar tubuh, hubungan dengan masa lalu dan masa depan mereka, dan perasaan menakjubkan akan cahaya, cinta, dan hubungan dengan semua orang dan segala sesuatu di dunia. Pengalaman-pengalaman ini secara langsung mempengaruhi pikiran kita, pandangan dunia kita, dan frekuensi gelombang otak kita. Dan mereka juga mempengaruhi tubuh kita karena betapa terhubungnya pikiran dan tubuh kita. Poin ketiga. Hubungan antara pikiran dan tubuh. Apakah Anda sudah familiar dengan gagasan tentang hubungan pikiran dan tubuh? Jika Anda merasa belum pernah mendengarnya, pertimbangkan efek placebo, sebuah konsep yang sudah sangat dikenal. Ini terjadi ketika seseorang yang sakit diberikan obat, namun sebenarnya itu adalah pil placebo biasa yang tidak mengandung apapun, tetapi pada akhirnya pasien itu tetap merasa lebih baik. Ini adalah hubungan pikiran dan tubuh yang sedang bekerja. Pikiran kita sangat kuat sehingga kita benar-benar dapat mempengaruhi tubuh fisik kita hanya dengan pikiran kita. Bagaimana cara kerja biofisik ini? Nah, ketika Anda memiliki sebuah pikiran, hal itu memicu pelepasan sinyal kimiawi di otak Anda. Sinyal-sinyal tersebut kemudian memicu perasaan di dalam tubuh Anda, yang pada gilirannya akan mengaktifkan lebih banyak pikiran di dalam otak Anda, dan begitu seterusnya. Kecuali jika terjadi sesuatu yang mengganggu siklus ini, tubuh Anda akan masuk ke dalam lingkaran umpan balik. Dan semakin sering tubuh Anda melakukan sesuatu, semakin Anda menanamkan pola tersebut ke dalam sel Anda. Inilah yang terjadi ketika Anda melakukan autopilot otomatis, maka tubuh Anda berkata, "Hei, saya telah melakukan tindakan ini jutaan kali sebelumnya." Maka kali ini, Anda tidak perlu memikirkannya secara sadar. Banyak dari kita yang tidak tahu bahwa inilah cara kerja tubuh kita. Jadi pola yang dipelajari tubuh kita dipilih secara tidak sadar dan itu adalah hal-hal yang kita lakukan setiap hari, seperti menyikat gigi atau mengemudi ke tempat kerja.
Tugas-tugas biasa yang kemudian mematikan pikiran kita sehingga kita hidup dalam keadaan tidak sadar, tidak sepenuhnya memperhatikan dunia di sekitar atau di dalam diri kita. Sekarang pertimbangkan apa yang terjadi ketika Anda mengalami ancaman, maka tubuh Anda memasuki kondisi stres, menjadi sangat waspada dan siap untuk membeku, melarikan diri, atau melawan. Tubuh Anda secara alami akan keluar dari kondisi stres ini setelah beberapa menit jika tidak ada hal lain yang terjadi dan pemicu stres itu hilang. Namun di dunia kita saat ini, sebagian besar pemicu stres selalu ada. Kita memiliki ponsel yang membuat kita selalu terhubung dengan pekerjaan setiap saat. Kita memiliki anak kecil yang selalu kita khawatirkan, atau kita harus merawat orang tua kita. Kita khawatir tentang menghasilkan cukup uang untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga kita setiap bulannya, sebuah siklus yang berulang dan tidak pernah berakhir. Hasilnya, tubuh kita terus-menerus khawatir, terjebak dalam lingkaran umpan balik yang membuat otak kita memproduksi lebih banyak sinyal kimiawi yang membuat kita stres, menyebabkan tubuh kita merasakan emosi kesal, mendorong otak kita untuk memikirkan lebih banyak hal yang membuat kita khawatir, dan seterusnya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya bagi tubuh Anda jika Anda terus-menerus terjebak dalam mode bertahan hidup. Ketika tubuh Anda terus-menerus berada dalam mode melawan atau lari, hal ini akan mengambil energi dari sistem kekebalan tubuh Anda, sehingga Anda berisiko lebih tinggi untuk jatuh sakit. Kemampuan Anda untuk berpikir kreatif menjadi mati, dan semua fokus Anda diarahkan pada ancaman yang dirasakan dan tindakan segera. Jika Anda berada dalam kondisi ini cukup lama, hal ini akan mendarah daging dalam tubuh Anda. Kemudian, bahkan jika ancaman tersebut hilang, tubuh Anda tetap terjebak dalam siklus ketakutan dan kecemasan, yang mendatangkan malapetaka bagi kesehatan Anda. Anda benar-benar membuat diri Anda sakit. Poin keempat. Memanfaatkan hubungan pikiran dan tubuh. Jadi, Anda telah melihat bahwa Anda dapat terjebak dalam lingkaran pikiran dan emosi yang negatif dan berbahaya. Tetapi Anda juga dapat memasuki lingkaran positif yang bermanfaat. Anda dapat secara aktif mencari dan menumbuhkan emosi yang menyembuhkan di dalam diri Anda seperti cinta, rasa syukur, penerimaan, dan sukacita. Dengan melakukan hal tersebut, Anda melatih kembali tubuh Anda agar tidak terjebak dalam ketakutan masa lalu untuk menghasilkan energi dalam diri Anda dan menyembuhkan tubuh Anda dari dalam. Pikiran Anda mampu secara langsung mempengaruhi tubuh Anda dan energi lain di dunia. Ingatkah Anda akan kekuatan dari niat anak ayam? Mereka mengubah jalur robot yang menghasilkan pilihan acak, hanya dengan keinginan mereka untuk dekat dengan robot tersebut. Dengan memfokuskan niat Anda dan membuka diri Anda terhadap kuantum, Anda dapat secara langsung berinteraksi dengan energi yang mengalir di seluruh dunia. Dan bagaimana Anda bisa melakukannya? Nah, meditasi adalah salah satu alat terkuat Anda. Ada banyak sekali sumber tentang cara bermeditasi. Dispenza juga menyertakan beberapa praktik meditasi dalam bukunya. Tapi kita akan fokus pada salah satu teknik mindfulness unik yang disertakan Dispenza dalam lokakarya dan praktiknya yaitu mind movie atau film pikiran. Alat ini mirip dengan papan visi dan menggunakan konsep-konsep yang telah kita bahas sebelumnya untuk mengubah dunia di sekitar Anda dan membantu Anda mencapai impian Anda. Mind movie atau film pikiran adalah sebuah konsep sederhana di atas kertas. Contohnya, pilihlah sebuah lagu yang tidak akan pernah bosan Anda dengarkan, lalu sisipkan klip video dan gambar-gambar dari kehidupan ideal Anda. Anda bisa memasukkan teks ke dalam video, yaitu kata-kata atau kalimat yang mengingatkan Anda tentang apa yang ingin Anda capai. Keajaiban kemudian terjadi pada cara Anda menggunakan alat ini. Ingatkah Anda bahwa kita pernah membicarakan tentang law of umpan balik dalam tubuh, di mana sebuah pikiran menciptakan perasaan yang menciptakan lebih banyak pikiran, dan seterusnya. Nah, film pikiran bekerja dengan cara ini. Saat Anda menonton film, fokuslah pada bagaimana kehidupan masa depan yang Anda inginkan. Tubuh Anda tidak dapat membedakan antara perasaan yang disebabkan oleh pikiran Anda atau perasaan yang disebabkan oleh peristiwa eksternal. Itulah sebabnya mengapa law of umpan balik yang kita pelajari sebelumnya bekerja dengan sangat baik. Dalam hal film pikiran, jika tujuan Anda adalah mewujudkan liburan, film Anda harus menyertakan klip dan gambar tentang apa yang Anda inginkan saat liburan. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki gambar yang berhubungan dengan pantai atau gunung. Jika tidak ada rincian tentang bagaimana perjalanan itu akan terjadi, maka jangan khawatir.
alam semesta tetap akan menemukan jalan yang tepat untuk mewujudkannya juga. Saat Anda melihat, bayangkan pasir hangat di bawah kaki Anda, atau angin pegunungan yang segar menerpa rambut Anda. Karena adanya hubungan pikiran tubuh, dengan benar-benar merasakan perasaan-perasaan ini, Anda melatih tubuh Anda untuk terbiasa dengan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang berisi liburan yang Anda inginkan. Hal ini membuka tubuh Anda terhadap berbagai kemungkinan dan membebaskan Anda dari kehidupan sehari-hari yang Anda jalani, kehidupan yang penuh dengan stres atau autopilot yang telah kita bahas sebelumnya. Ketika Anda mengalami perasaan ini dan melatih tubuh Anda mulai menyelaraskan energi Anda dengan energi alam semesta di mana Anda akan segera berlibur. Atau di mana Anda mendapatkan pekerjaan impian Anda, atau di mana Anda menemukan belahan jiwa Anda. Kehidupan-kehidupan tersebut ada di dalam alam kuantum. Ingat, alam kuantum berisi semua kemungkinan, semua kehidupan yang mungkin Anda jalani. Dengan menonton film pikiran dan menyelaraskan energi Anda dengan kehidupan yang Anda inginkan, Anda menarik kehidupan tersebut dari alam kuantum untuk terhubung dengan alam fisik. Satu bagian terakhir dari latihan ini, tontonlah film pikiran Anda setiap hari di pagi hari saat Anda bangun tidur dan di malam hari sebelum tidur. Pikiran Anda berada dalam kondisi yang lebih rileks dan mudah menerima pada waktu-waktu tersebut, sehingga efek dari film pikiran meningkat dan Anda akan mencapai kehidupan yang Anda inginkan dengan lebih cepat. Ringkasan akhir. Audiobook ini hanya mengupas sekilas tentang apa yang mampu dilakukan manusia ketika kita menjadi supernatural. Namun sekarang Anda telah memiliki film pikiran sebagai alat untuk mulai mengubah hidup Anda dan Anda telah memiliki dasar yang kuat untuk memahami energi dunia kita dan bagaimana pikiran dan tubuh kita bekerja sama. Ketika Anda melangkah lebih jauh di sepanjang jalan ini, carilah orang lain yang juga berlatih untuk menjadi supranatural. Sejumlah penelitian telah menunjukkan efek yang signifikan secara statistik dari meditasi kelompok dan ada banyak sekali kemungkinan dan kehidupan yang lebih baik yang menunggu kita untuk mengaksesnya dan mewujudkannya. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.